warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam hari ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melanjutkan perjalanan sahabat Rasulullah, yang mana Rasulullah mengatakan kalau seandainya harus ada nabi setelah aku, maka dialah orangnya. Siapa? Umar ibn Khattab. Walakinna la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi setelah aku. Iya, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah disampaikan bagaimana Umar bin Khattab menjadi seorang yang beriman, lalu bagaimana Umar bin Khattab mendampingi Rasulullah. Bahkan kemarin sudah disampaikan bagaimana akhirnya Umar bin Khattab ini di masa Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab pun Masya Allah setelah menjadi khalifah luar biasa, keindahan yang dimilikinya, terutama hal-hal yang luar biasa, keadilan yang luar biasa. Salah satu contoh, hari ini kita berbagai macam fakrah itu apa ya? Kalau dibilang mah alinea gitu ya. Cerita-cerita, kisah-kisah tentang hebatnya Umar bin Khattab seperti apa. Ibu, bapak mungkin mengenal sosok seorang laki-laki namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah seorang awal di zaman jahiliyah saja terhormat. Sebelum Islam terhormat, sangat terhormat. Bahkan yang memimpin peperangan saat perang Uhud, ya Abu Sufyan. Bahkan saat memimpin peperangan dalam Khandaq, ya Abu Sufyan. Orangnya luar biasa Abu Sufyan. Setelah itu menjadi seorang yang beriman, mukmin, iya, mukmin, saleh keimanannya, keislamannya. Subhanallah, satu waktu Abu Sufyan ini orang, masya Allah, pejabat ataupun orang yang terkemuka lah, orang yang sangat berwibawa. Satu waktu ada seorang yang mengadu kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, perasaan saya patok tanah ini bergeser loh. Saya punya di sini lurus, tapi kenapa dalam beberapa bulan ini pindah patoknya ke sebelah ini? Jadi pindah, jadi patok apa namanya? Biasa kalau ukuran tanah kan pindah, iya, pindah. Umar bin Khattab, kok bisa? Iya. Berdampingannya sama siapa kamu tanah ini? Sama Abu Sufyan. Dikiranya Umar bin Khattab mengatakan, udahlah ngalah aja, kita kan tahu Abu Sufyan siapa. Dia kan orang yang Masya Allah gitu ya, pejabat, ataupun boleh dibilang orang yang terkemuka, orang yang punya kewibawaan. Udah biarin aja namanya Abu Sufyan. Tapi tidak untuk Umar. Keadilan harus dijalankan. Punya Abu Sufyan, iya, panggil Abu Sufyan. Subhanallah. Abu Sufyan, coba ukur ulang. Tanah ini ukur ulang. Yang benar yang mana? Ukur ulang. Diukur ulang. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini Masya Allah, basirahnya kuat. Seakan-akan kalau Umar bin Khattab melihat sesuatu yang batil, tanpa disebutkan itu batil, tahu itu batil. Karena basirahnya kokoh. Umar bin Khattab kalau ada orang, misalnya nih, ada orang bertikai, ada orang yang sedang istilahnya apa, berbeda pendapat gitu ya, ataupun sedang berkelahi lah dalam satu urusan. Ini saking Umar basirahnya kuat, maka namanya juga Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq ini artinya dan dapat membedakan antara hak dan batil. Ini Umar bin Khattab. Yang mampu membedakan antara hak dan batil ini adalah Umar ibn Khattab. Al-Faruq namanya. Saking kerennya, hebatnya Umar bin Khattab, hatinya basirahnya kuat tajam. Kalau pandangan kan basar. Kalau hati apa? Basirah. Ya. Kalau ini tempat gelap saja semuanya, basarnya udah nggak jalan. Kita sama orang buta ini bedanya cuma apa? Di basar aja penglihatan. Orang buta taruh di kamar. Kita yang normal taruh di kamar. Matikan lampunya.
Apa bedanya jadinya? Nggak ada bedanya. Sama, nggak ada bedanya. Dia nggak ngelihat, kita nggak ngelihat. Kenapa basar? Tapi sekarang berapa banyak orang yang tidak bisa melihat tapi basirahnya tajam. Banyak kayak begitu. Banyak. Ulama-ulama yang terdahulu seperti Syekh bin Baz, mana bisa bilang lihat? Ali Syekh tidak bisa melihat, tapi apa? Basirahnya kuat. Berapa banyak orang yang basirahnya kuat. Subhanallah. Nah punten, yang ingin saya sampaikan sini adalah Umar bin Khattab, basarnya tajam, basirahnya luar biasa. Saking kuat basirahnya ini Umar bin Khattab, kalau ada orang yang sedang bertikai, tidak perlu mendengarkan, tapi ya harus didengarkan karena keadilan. Ya, tidak perlu dengarkan, lihat aja orangnya. Kamu salah, kamu benar. Saking tajam. Satu waktu Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada orang sedang baca Quran di belakangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat. Tiba-tiba Umar bin Khattab balik ke belakang. Lalu kata Umar mengatakan, berhenti. Jangan dilanjutkan bacaan Qurannya. Orang itu bertanya, ya Umar, engkau menghentikan saya baca Quran? Iya. Kenapa? Kamu lupa, belum mandi junub. Tadi malam kamu baru hubungan sama istrimu. Dari mana itu tahunya Umar? Basirah. Kuat basirahnya. Ini basirahnya Umar bin Khattab, ya. Jadi kalau ada suatu hal yang bagaimana dan perlu dibereskan. Begitu ditanya, ini saya ngadu patok saya kok bisa geser. Kenapa Umar mengatakan kata siapanya siapa? Tanahnya Abu Sufyan. Karena basirahnya tajam. Panggil Abu Sufyan. Panggil. Dikatakan, coba ukur ulang. Umar bisa saja mengatakan kata-katanya, kamu salah, ini bukan hak kamu. Tapi nggak mungkin begitu. Makanya keadilan harus dilihatkan. Coba cek. Bagaimana? Coba dicek. Setelah dicek. Ternyata apa? Subhanallah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, cek ulang. Setelah dicek, ternyata punten. Kelirulah Abu Sufyan. Dia menggeserkan apa? Patoknya. Patok digeserkan oleh Abu Sufyan. Kenapa kamu menggeserkannya begini ya Abu Sufyan? Saya kira ini adalah tanah saya ya. Ya Amirul Mukminin. Lihat kata Umar bin Khattab. Sekarang pindahkan lagi patoknya. Lalu Abu Sufyan berkata, mungkin para pekerjanya. Abang, tolong pindahkan pak. Jangan suruh mereka. Kamu sendiri mindahinnya. Kenapa? Ini hukuman buat kamu karena ketidakhati-hatian. Subhanallah. Paksa. Kamu sendiri pindahin. Akhirnya punten Abu Sufyan narik patok itu dipindahin sendiri. Ditungguin sama Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Kenapa? Sosok Umar bin Khattab ingin memberikan satu keadilan dan ingin juga memberikan apa? Satu pelajaran agar tidak memudah-mudahkan sesuatu urusan yang berkaitan ini ada dengan akhirat. Coba kalau salah patoknya, terbawa. Memang cuma 1 senti ataupun cuma 1 jengkal, mungkin setengah meter. Tapi pada dasarnya itu langsung ke bawah 7 lapis dan ke atas 7 lapis. Makanya Rasulullah mengatakan tawaqahu ada unuqi. Kalau ada orang, ya, tanah bukan miliknya, terus diambil sama dia 1 jengkal. Oke, cuma 1 jengkal. Tapi apa? Ke bawahnya itu 7 lapis tanah berapa itu? Terus ke atasnya berapa? Lalu apa? Itu dikalungkan di lehernya kelak di akhirat. Berat dia. Apalagi yang berhektar-hektar. Waduh, kacau. Hati-hati. Kadang-kadang yang pasung di komplek-komplek itu kadang-kadang. Ini pasung yang memang itu fasilitas umum dijadikannya untuk apa tuh? Untuk pagar ataupun tadinya untuk tanaman. Biasa begitu kan? Akhirnya dilebarin. Kan tanaman nggak dipakai langsung jadikan pagarnya. Padahal perjanjiannya itu adalah pasung untuk tanaman. Tapi akhirnya diambil. Hati-hati. Hati-hati. Kalau yang sudah kelewat begitu ya terserah bagaimana ibu bapak memikirkannya. Tapi hati-hati kalau pasung itu tinggal dicek aja berapa senti yang ke bawahnya, terus ke bawahnya kira-kira berapa meter sampai lapisan bumi ke-7 gitu, sampai langit ke-7. Lalu nanti itu diikatkan, digulungkan sorbannya di lehernya demikian. Berat. Waduh, ngeri sekali. Makanya Umar bin Khattab memberikan keputusan, kamu yang pindahin. Kenapa? Kamu ketidakhati-hatiannya. Akhirnya ditungguin, ayo kamu pindahin. Subhanallah. Ini dicek dengan karena keadilan siapa ataupun keberanian Umar bin Khattab. Luar biasa. Ini, ya, saya lanjutkan lagi. Ini semua kita dengar kisah-kisah yang seperti ini. Ya, 1, 2 terus hari ini kalau santri-santri saya itu paling senang kisah yang begini-begini. Kenapa? Karena dengerin, oh itu Umar begini ya, Umar begini. Tapi insya Allah jangan lupa kisah satu persatunya. Saya kasih contoh lagi. Umar bin Khattab, Masya Allah. Ya. Allahu 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 Allahu
Umar bin Khattab, Masya Allah, itu pastinya sangat seseorang yang sangat mencintai siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah saya sampaikan juga. Tapi apa semua mungkin lupa atau memang belum pernah disampaikan. Umar bin Khattab mau masuk ke masjid, ya, saking cintanya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah wafat, sudah tidak ada. Umar masuk ke masjid, tiba-tiba sedang jalan asik di masjid, rumahnya Sayyidina Abbas. Rumahnya Sayyidina Abbas itu talang airnya terlalu panjang. Terlalu panjang. Jadi kalau ini jalan, ya, ini jalan seharusnya segini cukup, tapi ini panjang banget di sini. Panjang begini gitu. Jadi airnya kalau jatuh kemana? Ke jalan terlalu panjang. Terlalu jauh, begitu panjang. Memang dulu itu tidak seperti itu. Namun karena rumahnya atau jalan menyempit atau melebar seperti apa, jadilah talang air gitu ya. Talangan air dari tingkat 2-nya itu ke depan. Umar bin Khattab sedang ke masjid. Istrinya Sayyidina Abbas sedang motong atau bersihkan ayam gitu. Disiram, kena baju, darahnya. Umar bin Khattab, astagfirullah, ini kena baju. Marah? Tidak. Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, ganti pakaiannya. Habis itu Umar bin Khattab langsung, karena Umar bin Khattab cukup tinggi. Lalu yang tadinya talang diginikan, dipindahin kembali, dibekokin, biar nanti airnya tidak apa? Tidak ke jalan. Bener nggak kira-kira begitu ya? Pindahin. Udah. Jadi airnya nanti ke situ. Langsung ke masjid. Setelah itu selesai, minta izin ke Sayyidina Abbas. Abbas, maaf ya, saya tadi pindahin talang, karena talangnya tuh begitu. Jadi saya lewat kena basah. Jadi saya pindahin kemari. Maaf ya, saya tidak izin sama kamu. Tapi ini demi kemaslahatan kita semuanya. Kata Sayyidina Abbas, alhamdulillah, terima kasih, engkau telah memindahkan talang itu. Bukan saya tidak berani, saya juga berani saja. Cuma apa? Cuma nggak enak. Kenapa? Saya tidak tega. Tidak tega kenapa? Karena yang masang talang dulu itu Rasulullah. Kaget tuh, Mak. Kenapa nggak bilang? Ya kamu kenapa nggak tanya juga? Langsung dia bilang, saya Abbas sini. Pindahkan lagi seperti Rasulullah memasangnya dan injak punggungku ini untuk sebagai tangganya. Subhanallah. Itu bagaimana cintanya kepada Rasulullah. Pindahin. Saya nggak mau. Akhirnya dipindahin lagi, naik lagi sampai dipindahin. Ya Allah, maafkan saya Rasulullah. Padahal itu bagian talangnya saja. Apalagi hal-hal sunnah yang lainnya. Apalagi sholatnya, apalagi tahajudnya, apalagi Tuhan. Talangnya aja nggak ada yang berani pindahin. Subhanallah. Kan ada salah seorang sahabat, kalau tidak keliru namanya, salah seorang sahabat ya. Sahabat itu luar biasa. Sahabat ini sangat luar biasa sekali. Dia ini adalah seorang sahabat, Anas bin Malik, kalau tidak keliru namanya. Jadi dulu kalau ada yang mau ke masjid, mau ke Baqi, ya mau ke Baqi, dulu tuh ada pohon besar, ya, dan ada dahannya cukup besar ke bawah gitu. Jadi kalau ada mau lewat ke sana ke Baqi mesti menunduk begitu. Kenapa? Karena memang apa? Kehalangan dahan itu nunduk begitu. Semua orang lewat itu nunduk situ. Semua orang itu nunduk situ. Tapi lama dengan lama habislah, nggak ada pohon itu. Tapi Anas bin Malik dengan para sahabat jalan, udah nggak ada dahannya, Anas bin Malik masih begini. Semua orang tertawa. Anas, kenapa kamu jalannya gitu? Nggak ada apa-apa juga di situ. Lalu Anas mengatakan, masih ingat nggak dulu ada pohon di sini, ada dahannya di sini? Iya. Masih ingat kan? Iya. Saya tetap begitu. Ya, Anas, kan dahannya udah nggak ada. Memang dahannya sudah tidak ada. Tapi hati ini masih ada Rasulullah yang selalu merunduk saat berlalu lewat situ. Jadi saya tidak melihat dahannya, tapi saya teringat Rasulullah menunduk di situ. Itu kecintaannya para sahabat pada Rasulullah. Subhanallah, berat. Yang berat itu rindu sama Rasulullah. Iya, bukan rindunya si Dilan. Saya lanjutkan. Lanjut, subhanallah. Ini ada satu Umar bin Khattab lagi. Kita cerita ya satu fakrah. Umar bin Khattab, ini keberanian Umar bin Khattab. Datang. Ada orang Yahudi dengan orang Muslim sedang berbeda pendapat. Datanglah orang Yahudi ini kepada siapa? Rasulullah untuk bersama orang mukmin ini. Ya Rasulullah, kami ada permasalahan. Permasalahannya tidak disampaikan apa, namun yang jelas Rasulullah menghukumi. Kata Rasulullah, kamu orang mukmin keliru. Yang benar nih Yahudi. Walaupun adil Rasulullah mengatakan, kamu keliru. Mungkin kekeliruan di antara orang ada. Ya, kamu keliru sebenarnya. Kamu harusnya begini. Jadi kamu tidak boleh begitu. Kamu benar, orang Yahudi kamu benar.
Dua-duanya pergi. Kata orang Yahudi itu, benar kan? Aku yang benar. Sebentar. Kita datang ke Abu Bakar. Kalau Rasulullah bilang gitu, coba tanya Abu Bakar kalau nggak percaya. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, kami sedang bermasalah nih dengan teman saya orang Yahudi. Kenapa? Dalam urusan bisnis begini. Kata Abu Bakar, kamu salah. Yang benar ya ini, orang Yahudi ini. Kamu salah. Udah 2 kali deh kan. Satu orang kata Yahudi itu kan, kamu yang salah kan? Aku yang benar. Sebentar. Tanya Umar. Datang ketok-tok pintu, kata Umar. Kenapa? Ini saya ada masalah gini. Kamu udah nanya sama siapa saja? Saya sudah tanya sama Rasulullah. Terus kata Rasulullah bilang apa? Begini. Kamu yang salah? Iya. Terus tanya siapa lagi? Abu Bakar. Kata Abu Bakar apa? Kata Abu Bakar, saya salah. Oh, menurutmu Umar? Sebentar. Saya akan jawab. Keluar, masuk. Bawa pedang. Sini. Saya tebas kamu ini. Kenapa? Kamu kata Rasulullah sudah begini. Kata Abu Bakar, masih nanya sama saya. Pantas ini jawaban saya pedang untuk menebus lehermu. Pergi kamu. Jawaban saya itu adalah pedang. Kenapa? Karena kamu masih ragu terhadap jawaban Rasulullah dan Abu Bakar. Kamu masih nanya sama saya. Biasa coba itu gimana Umar gitu jawabannya kayak gitu. Ya kayaknya susah kayak gitu nyarinya. Jadi jawaban itu pedang. Kenapa? Kau masih ragu terhadap jawaban Abu Bakar dan Umar? Masih ragu gitu jawaban Abu Bakar dan Rasulullah? Kau masih ragu? Masih nanya sama saya lagi? Jawaban kamu itu sekarang jawaban saya buat kamu itu hanya pedang saja. Berani nanya lagi ke saya? Saya tebak leher. Udah. Saya ngaku udah. Berani. Ini Umar bin Khattab, Masya Allah ya. Kita cek satu persatu keadaan Umar bin Khattab. Ini mawaqif itu keadaan Umar bin Khattab yang luar biasa. Dilanjut lagi. Apalagi tentang Umar bin Khattab, Masya Allah ya. Umar bin Khattab ada satu kejadian yang sangat luar biasa ya. Ini datang seorang laki-laki dari Irak. Seorang laki-laki dari Irak. Buat apa laki-laki yang datang dari Irak ini? Mereka ini, satu orang ini menanamkan syubhat. Menanamkan syubhat itu ini agak perlu konsentrasi, ya. Karena akan memainkan orang kafir ini ataupun orang yang bahasanya orang yang menyebarkan syubhat. Syubhat itu apa ya? Diabu-abukan gitu ya, diabu-abukan. Datang dia dari Irak. Dia datang kemana? Dia ada satu masalah dalam Quran. Dia tidak bertanya kepada ahli Quran, tapi dia datang ke pasar. Kalau mau cari ilmu, cari orang alim, ya carinya di tempat-tempat orang alim itu kumpul. Pesantren, di masjid gitu ya. Di mana. Tapi kalau mau cari masalah bisnis, ya carinya di pasar. Ahli bisnis cari kepada para pedagang, para orang-orang saudagar yang luar biasa, tanya cara bisnis bagaimana. Iya. Ini nyampe ke pasar, dia bilang, orang lagi di pasar ngumpul, saya punya masalah nih, bingung Quran ini. Nggak konsekuen ini Quran ini. Sama yang lainnya beda. Quran ayat ini sama ayat ini beda. Apa sih? Saya dengar dalam Al-Quran, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzanbihi insun wala jan." Pada hari itu nggak ada pertanyaan kepada yang namanya, maksudnya hari kiamat. Ya, pada hari itu, pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Dikatakan, ya, dalam Al-Quran, fa yauma idzil la yus'alu 'an dzanbihi insun wala jan. Pada hari itu jin dan manusia tidak lagi ditanya tentang dosanya. Tuh kan, dari ditanya kan? Tapi di ayat lain, bingung nih. Al-Quran, firman Allah nih, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyakan mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Beda nggak dengan yang pertama yang kedua ayat ini? Beda nih. Yang Quran itu saya nggak dipercaya lagi lah. Ini pertanyaan beda. Yang ini pertanyaan akan ditanya, ini nggak ditanya. Bingung lah di pasar. Datang lagi ke pasar ini bilang gitu. Nggak pas Quran ini. Datang ke pasar ini. Akhirnya semua orang pasar juga bingung dengan dua ayat ini. Dengar berita ini, Umar katakan, panggil orang itu. Panggil.
Ada apa masalahnya? Oh iya, Amirul Mukminin, ini ada ayat. Karena dalam satu ayat mengatakan fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Iya. Lalu di ayat lain dengan mengatakan kata-katanya, ya, fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Kan dua ayat ini satu tidak ditanya, satu kok ditanya. Jadi Quran tuh nggak beres ya Amirul Mukminin. Oh, menurut kata jadi itu yang kamu tanyakan sampai antar pasar ke pasar ke pasar ke pasar ke pasar. Iya. Iya, saya tanya itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya akan jawab dulu pertanyaan ini. Kiamat itu panjang. Kita kan ada di alam mahsyar. Kita nanti di alam setelah mahsyar apa? Ada masuk di namanya pembagian kitab. Apa amal-amalan kita. Lalu timbangan. Wazan. Iya, wazan. Jadi namanya sebelum wazan ada hisab, ada timbangan, dipunten. Kata Umar bin Khattab, hari itu panjang sekali. Pertama, Anda di mahsyar. Ya pastinya di kuburan dulu. Lalu Anda ke mahsyar. Dari mahsyar Anda masuk ke hisab. Dari hisab Anda akan ditimbang amalan-amalannya. Setelah ditimbang amalan-amalannya nanti Anda akan berjalan di sirat. Dari sirat nanti Anda ke kantara. Lalu surga atau neraka. Perjalanan panjang. Ayat yang mengatakan kalimatnya fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Mananya Allah tidak bertanya dengan mengatakan apa yang kamu kerjakan di dunia. Karena Allah tahu. Makanya Allah nggak nanya itu. Yang ditanya oleh Allah itu bukan apa yang kamu kerjakan di dunia. Fa yauma idzil la yus'alu insun wala jan. Allah tidak akan pernah bertanya an dzambihi atas dosa-dosanya insun wala jan. Punten. Orang mencuri. Dosa nggak? Allah tidak bertanya mengatakan dosa apa yang kamu lakukan jam sekian, tanggal sekian. Dia jawab, mencuri, nggak bakal begitu. Tapi Allah akan kenapa kamu mencuri? Itu yang ditanyanya. Jadi pertanyaan Allah mengatakan dosa apa yang telah kamu kerjakan? Allah tidak tanya itu. Tapi yang ditanya oleh Allah apa? Kenapa kamu dikerjakan? Kenapa kamu kerjakan? Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan apa yang kamu kerjakan? Dan kenapa yang kamu kerjakan? Allah tidak bertanya apa yang kamu kerjakan. La yus'alu an dzambihi insun wala jan. Maknanya pertanyaan Allah tidak bertanya apa yang kamu kerjakan. Tapi Allah tanyakan apa? Kenapa kamu mengerjakan? Itu pertama Umar bin Khattab mengatakan. Dan yang kedua, makna daripada kalimat fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Allah tidak perlu jawaban. Kalau nanya perlu jawaban enggak? Kalau tanya perlu jawaban enggak? Perlu. Nah di sini Allah nggak perlu jawaban. Makanya itu bukan pertanyaan. Ketika mengatakan kamu tidak sholat, saya katakan kamu tidak sholat. Pertanyaan apa bukan itu? Bukan. Kamu tidak sholat. Kenapa? Ini penekanan. Kalau Allah tahu kalau dia tidak sholat, berarti kamu tidak sholat, hajar. Kamu tidak puasa Ramadan, hajar. Kamu tidak zakat, hajar. Berarti tidak perlu tanya lagi. Kenapa? Allah sudah menetapkan kalau dia salah. Makanya tidak perlu lagi Allah tanya. Kenapa? Karena ada masa-masanya Allah tanya, kenapa kamu tidak sholat? Dan ada masa-masanya Allah bertanya, bukan pertanyaan, tapi menetapkan kalau dia tidak sholat. Itu kalimatnya. Jadi yang ditanya, perkataan pertama Umar mengatakan, Allah tidak bertanya apa yang kamu kerjakan. La yus'alu an dzambihi insun wala jan. Tapi yang Allah tanya adalah, kenapa kamu lakukan itu? Lalu yang kedua, la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Tidak ditanya lagi. Kenapa? Karena Allah sudah tahu itu kesalahannya. Alasannya apa? Makanya Allah tidak perlu tanya lagi. Subhanallah. Adapun ayat yang tadi dengan mengatakan, memang kalimat yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Dan Allah akan tanya kepada kalian, kenapa kamu mengerjakan? Kenapa kamu mengerjakan? Jadi sekali lagi tidak bekerja, tidak bertanya apa yang kamu kerjakan, tapi kenapa kamu kerjakan? Paham? Kata Umar bin Khattab. Paham. Paham? Paham. Yang kedua saya tanya, kamu nanya itu ingin bikin syubhat, ingin bikin kacau umat, atau kamu ingin tahu ilmunya? Bisa dipahami ya? Kamu nanya itu, kamu pertanyakan itu, kamu ingin bikin kacau umat, ingin bingung umat, atau kamu ingin tahu jawabannya? Bisa pertanyaan, bisa dipahami ya? Lalu dia jawab mengatakan, kami ingin tahu jawabannya. Bohong kamu, kata Umar. Bohong kamu.
Kamu tidak mau tahu jawabannya. Justru kamu ingin memecah belahkan umat, ingin membuat kacau umat. Dia bilang, demi Allah, saya ingin tahu ilmunya. Bohong kamu, kata Umar. Lalu dia tanya, apa buktinya kalau aku bohong? Jawaban Umar mengatakan, kalau nyari ilmu di pasar apa di masjid? Nyari ilmu di pasar apa di tempat-tempat kumpulnya orang alim? Tempat orang alim. Kenapa kamu datang ke pasar? Kamu tahu di masjid ada saya, di masjid ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada kibaru sahabat yang datang di sana. Kenapa kamu gak tanya sama mereka? Malah kamu tanya ke pasar. Dia diam. Sekarang buka pecinya. Setelah buka pecinya, bawa cambuk. Kata Umar bin Khattab mengatakan, aku keluarkan syubhat yang ada di otakmu. Petrak. Itu Umar bin Khattab. Ya. Kenapa? Ini hukumanmu karena aku mengeluarkan syubhat yang ada di otakmu itu. Iya. Jadi sekarang udah tahu ilmunya, tapi masih ada syubhat di otak-otak. Saya buang syubhatnya ini. Subhanallah, kayak begitu. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau ada anak nakal, aku gak mukul kamu, aku mukul nakalnya ya. Pernah gitu gak tuh? Kalau ayah saya begitu tuh. Ibu saya juga begitu. Kalau gak ngaji, kalau sini jewer. Maaf ya, mama gak jewer kamunya loh. Mama jewer yang malesnya itu loh. Yang malesnya di sini, masa jewer kena juga, sakit juga. Ini bahasa orang tua gitu kan. Mama itu bukan jewer kamunya loh, tapi jewer malesnya itu loh. Mama nggak jewer kamu, tapi jewer bohongnya itu loh. Mama nggak jewer kamu, tapi jewer apa misalnya nggak mau sholat berjamaahnya itu loh. Tapi kita sakit ya, orang saya nggak berjamaah, saya dijewer, saya juga sakit. Tapi mengatakan, oh iya berarti ada diri saya yang salah. Iya, ternyata setelah cek, Umar bin Khattab pernah mengatakan itu. Kata Umar bin Khattab, aku pukul kamu bukan memukul kamunya, tapi aku pukul apa? Syubhat yang ada di otakmu. Subhanallah. Iya, bisa lakukan sama anak-anak nanti. Lanjut lagi, Masya Allah. Iya. Apa lagi? Ada beberapa poin juga. Saya sudah kumpulkan beberapa kisah-kisah tentang Umar bin Khattab. Dalam masalah ini, keagungan-keagungan yang ada, yang indah. Ya. Misalnya, Umar bin Khattab, Masya Allah. Ini sedang menceritakan Umar semuanya. Pernah mendengar Umar bin Khattab? Mungkin saya pernah menyampaikan sama bunda, ayahanda, tapi untuk saya ulangi lagi. Ya. Umar bin Khattab saat itu seseorang yang telah mengadu pemuda ke Umar bin Khattab. Mungkin masih ingat, tapi mudah-mudahan semua lupa. Ya. Biar saya semangat lagi menyampaikannya. Ya. Jadi gubernur Mesir saat itu adalah Amr bin As, menjaga di sana. Iya Amr bin As. Kalau tidak, iya Amr bin As, Amr bin As. Pegang di Mesir. Bunda, ayahanda apa yang terjadi? Anaknya Amr bin As ini gaul lah, biasa gaul dengan masyarakat yang ada. Lomba. Ada perlombaan. Kalau di Indonesia mungkin 17 Agustus lah gitu. Lomba balap lari. Putranya Amr bin As, ya pasti putra pejabat. Lomba dengan masyarakat. Dalam perlombaan ternyata kalah. Putranya Amr bin As. Jujur aja, kalau permainan terus kalah, ada sakit hati nggak kira-kira? Ada aja. Orang main bercanda catur aja sama adik kakak, ada panasnya gitu. Iya. Main apa aja ada gerahnya gitu. Iya. Nah ini kalah. Apalagi dia anak jabat gitu, kalah. Wah, dia menang. Wah, senang loh menangnya. Kalau menang kan nggak manas-manasin sebetulnya. Dia saking histerisnya menang, dianggapnya sama yang kalah dia itu apa? Manas-manasin. Coba kalau ngeliat gol sepak bola gitu kan. Wah, histerisnya luar biasa gitu. Musuhnya pada wah, sedang padahal dia nggak ngejek, enggak, cuma ya memang begitu gayanya. Seperti itu ya, manas-manasin. Ya mungkin ada yang manas-manasin juga. Tapi pada kenyataannya begitu apa yang ada. Iya. Nah setelah itu apa? Masya Allah, hal yang luar biasa yang terjadi. Ini saking menangnya jingkrak-jingkrak atau bagaimana? Anak yang melihat gitu. Setelah datang, salaman. Nggak diterima, malah dipukul. Sana pergi. Gitu. Kok kamu mukul saya? Nanya. Kamu nggak tahu aku? Aku anaknya pejabat. Wah, gagal. Mau dipukul lagi, anak pejabat. Tapi hatinya sakit. Datang ke Umar bin Khattab. Jauh dari Mesir ke Madinah, datang.
Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya dari Mesir begini. Kenapa? Saya dipukul. Oh siapa? Sama anaknya Amr bin As. Gara-gara apa? Ceritakan. Gitu ya? Iya. Kapan kamu balik ke Mesir? Mungkin waktu yang tentukan. Baik. Kata Umar bin Khattab. Titik. Surat kepada Amr bin As. Masya Allah. Apa suratnya? Dibawalah tulang apa mungkin tulang kambing atau apa panjang begini ya. Setelah itu Umar bin Khattab pakai pedang kasih garis di tulang, kasih garis, tengahnya dikasih titik, serahkan tulang ini ke Amr bin As. Pemuda ini bilang, apaan ini? Tulang dikasih garis terus titik tengahnya. Yaudah bawa aja. Dibawa bunda, dibawa. Begitu dibawa ke sana, datang ke Amr bin As. Assalamualaikum ya Amr bin As. Waalaikumsalam. Kenapa? Saya baru datang dari Madinah. Ada titipan dari Umar bin Khattab. Apa? Serahkan itu. Begitu dibuka bungkusnya, ngelihat tulang, lalu di situ ada garis tengahnya, maksudnya garis lurus, titik tengahnya. Iya, titik tengahnya itu titiknya bukan begitu saja, tapi di apa? Digores gitu ya. Jadi ini misalnya ini tulang tengah, digoresin tengahnya. Digores tengahnya gitu ya. Titik tengahnya digoresin. Begitu dibuka, dia nangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini dari Umar, iya, ini dari Umar, iya. Langsung semuanya. Semua keluarga berangkat ke Madinah. Yang bingung siapa? Si anak muda. Loh, kenapa ketakutan? Ada apa di tulang itu? Perasaan tidak apa-apa. Dia bilang mengatakan, Anda yang membawa surat kepada saya juga ikut ke sana. Kenapa? Itu isyarat dari Umar. Subhanallah. Datang. Lalu istrinya bertanya dan anak-anaknya bertanya, kenapa kita harus ke Madinah? Satu keluarga. Kenapa? Dipanggil oleh Umar. Mana surat panggilannya? Ini. Tulang. Ya. Apa artinya? Umar murka. Umar marah. Dia bilang mengatakan, hai kamu Amr bin As, luruslah dalam hidupmu menjadi pejabat itu. Luruslah. Iya. Dan dalam lurus, titik tengah, adil dalam melakukan sesuatu. Tapi cara menulis adil di tengah ini bukan dititikin, tapi di apa? Gores. Kalau tidak adil, pedang Umar yang akan membereskannya. Subhanallah. Dan jika pedang Umar tidak bisa membereskannya, kamu akan jadi tulang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tajam banget itu artinya. Kalau kita melihat tulang mana ingat mati. Tulang ada tulang ayamnya, makan itu sampai habis kerau-kerau ujung-ujungnya. Ini subhanallah luar biasa. Nah, nasihat gitu kan? Apa nasihatnya? Luruslah dalam keadaan hidup. Jangan belok-belok, jangan belok-belok. Kata-kata lurus, hati lurus, mata lurus. Luruslah, jangan belok-belok, lurus. Kalau Anda tidak lurus atau Anda lurus dalam hidup, terus ingat adil dalam melakukan sesuatu. Jika Anda tidak adil, pedang Umar yang meluruskannya, menebasnya. Jika Umar tidak mampu untuk menebaskannya, akan mati, akan jadi tulang berhadapan dengan Allah. Ngeri ini. Ada apa sampai Umar perintah lurus, adil, awas hati-hati pedangku. Itu kan? Hiduplah lurus, adillah, awas pedangku. Dahsyat sekali. Dan hati-hati kematian akan datang di hadapan Allah. Bingung. Amr bin As bingung, apa salah saya? Makanya Amr bin As takut kesalahan ada di istrinya, takut kesalahan di dirinya, kesalahan di anaknya, maka mendingan dia apa? Bawa semuanya kemana? Bawa semuanya ke Madinah. Ada apa ini? Terus ini pembawa surat, pasti yang punya masalahnya itu dia. Dan dia ini punya masalah dengan saya atau dengan siapa? Ajak. Datang. Ya Amirul Mukminin, kami telah datang. Bayangkan berhari-hari dari Mesir ke sana. Subhanallah. Waduh, kalau Umar bin Khattab udah bergerak, itu luar biasa semuanya. Gempa di tempat-tempat kafir itu, Masya Allah. Datang dengan matan kata-katanya, ucapan yang luar biasa. Duduk. Subhanallah. Selesai dalam kenyataan yang ada, usikum ya nafsi bitaqwallah. Setelah berjalan dan keindahan yang luar biasa, ditanya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin ada apa? Umar bin Khattab dengan mengatakan, begini. Mana anakku? Waduh, masalahnya anak, berarti bukan saya ini. Ini anakku. Majukan ke depan. Iya. Kamu yang pernah lomba berlari dan kamu kalah. Iya ya Amirul Mukminin.
Kamu yang memukul. Yang memukul siapa? Masyarakat di sana. Kamu yang memukul orang yang karena kamu kalah dengan dia? Iya. Orangnya kan masih kamu kenal? Masih. Mana? Itu dia yang ada di depan saya. Benar? Yang memukul kamu itu dia? Benar. Kenapa kamu mukul dia? Karena saya marah, karena saya kalah. Sekarang, lihat kata Umar bin Khattab. Sini kamu. Pukul lagi dia. Pukul lagi dia. Seperti apa? Seperti dia memukulmu. Dia bilang apa waktu itu? Dia bilang, Ana ibnul Akrami. Aku adalah anak pejabat. Pukul dia. Dipukul lah anaknya. Dipukul. Sudah cukup? Sudah. Sekarang, pukul bapaknya. Pukul bapaknya. Anaknya bilang, kenapa saya mukul bapaknya? Saya masalah karena dia. Anaknya karena begitu pasti sombong karena bapaknya. Kalau bapaknya nggak pejabat, dia nggak bakal begitu. Gara-garanya bapaknya pejabat, jadi dia sombong. Makanya kesombongan dia itu ada kaitannya dengan bapaknya. Pukul bapaknya 2 kali. Subhanallah. Kenapa? Karena ini dosa anaknya dan dosa dia jadi pejabat, tidak bisa didik anaknya. Subhanallah. Langsung seperti itu. Buka pecinya. Dibuka pecinya. Pukul. Subhanallah. Setelah dipukul 2 kali, lalu Umar mengatakan satu kata yang luar biasa. Apa kata-katanya? Umar mengatakan sampai hari ini kata-kata ini menggelegar. Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatum ahrara. Apa artinya? Sejak kapan manusia dilahirkan sebagai budak? Karena semuanya orang yang terlahir ke muka bumi dalam keadaan merdeka. Yang menjadikan budak itu kita aja. Padahal adakah bayi begitu lahir? Bayi itu pas lahir itu merdeka semuanya. Iya. Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatum ahrara. Artinya apa? Sejak kapan seorang ibu melahirkan budak itu nggak ada? Iya. Semua terlahir dalam keadaan merdeka. Kalian yang telah melakukan ini. Maksudnya apa? Antara ketika dilahirkan, semua bayi sama. Ini adalah raja, ini bukan raja. Bayinya sama apa enggak? Sama-sama nangis, sama-sama lemah, sama-sama apa? Sama semuanya. Itu Umar bin Khattab sampai besar sekali kata-katanya. Matasta'badtumun nas wa qad waladathum ummahatum ahrar. Ini kisah apa? Tentang Umar bin Khattab dengan siapa? Amr bin As. Dahsyat, ya. Lanjut lagi. Iya. Nggak apa-apa kisah-kisah begini ya. Santai, ya. Kisah kayak emang kan cerita Umar bin Khattab ya. Iya. Kalau kemarin mah mungkin yang ikut hadir di mana? Di Sentul. Ya, subhanallah itu kejar waktu luar biasa. Harus 16 jam harus tuntas semuanya. Capek sekali ya. Capek terus maraton udah selesai. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Begitu selesai saya periksa, saya bilang takut jantung lemah atau bagaimana, langsung ku puri, ku gini. Alhamdulillah nggak ada masalah, alhamdulillah selesai, cuma dicek nafas semuanya, alhamdulillah karena nggak berhenti itu, malam siang terus sampai ini pegel, ini kejang ini semua jalanin, tapi waktu itu nggak terasa. Begitu selesai, kenapa ini agak sakit ya selesai. Subhanallah, begitu yang diperiksa, adik saya nganter, bukan ada anak saya yang mengantar, anak saya yang paling besar nganter, yuk. Kakak antar Bi, ya. Kamu kok yang lemah? Iya, harus dari Jumat kurang enak badan. Panas terus ya nggak apa-apa, ngantar aja lah, ngantar ke rumah sakit. Saya dicek, saya iseng. Dok, ini tolong cek juga nih. Periksa darah kayak nih, kayaknya udah berdarah. Saya nggak apa-apa, dokter hasil. Bi, ini DBD kan anaknya. Padahal anak saya full ikut di mana? Habis acara di mana, di Sukabumi, acara PT IKI, dia langsung ngejar ke Sentul. Ikut kajian di Sentul terus full ikut di Sentul gitu. Pantesan saya kan di atas ngeliat anak saya begini aja. Sakit aja ngeliat, cuma nggak enak mungkin kalau izin ada bapaknya gitu sama pura-pura kuat aja. Saya lelah ya masih mijitin gitu. Masih kepuriga masih nganter gitu. Cuma saya bilang nih kayaknya lah, coba cek dulu. Begitu dicek tuh, Bi, maaf nih. Saya bukan. Perlu dirawat siapa? Maki, kenapa? DBD. Astagfirullah. Udah masuk. Masuk DBD. Masuk rumah sakit sekarang. Doanya mudah-mudahan cepat sehat. Iya. DBD baru kemarin masuknya tadi malam acara langsung masuk. Kata teman-teman, kok malah anaknya masuk ke rumah sakit bukan babinya. Iya, DBD-nya berarti 2 minggu sebelumnya mungkinnya virusnya segala macam. Saya lanjut. Saya lanjutkan lagi.
Umar bin Khattab, Masya Allah. Umar bin Khattab ini, bunda, ayahanda, Allahu Akbar. Satu waktu, Rasulullah masuk masjid, tiba-tiba yang namanya setan itu ngumpul aja di depan masjid. Ngumpul di depan masjid gitu. Kata Rasulullah dari mengatakan, "Hah? Kamu lagi santai setan sekarang nih? Nggak ganggu siapa, nggak ada kerjaan, libur nggak? Bukan libur. Saya mau ganggu ke masjid nggak berani. Kenapa? Itu ada orang di situ. Kenapa sih? Itu. Oh, kamu takut sama lagi sholat? Bukan. Sama yang lagi tidur nih, itu yang saya takutin. Siapa? Itu cerita Umar lagi tidur di situ. Saya tadi mikir-mikir lihat Umar itu. Itu Umar. Nah kalau kita datang setan, kata setan, mumpung dia lagi sholat, kita jadi ganggu. Umar tidur aja setan ngeri. Sampai Rasulullah mengatakan kalimat lau salaka Umar ala tariqin, ya, wa salaka syaitan ala tariq la akhadha fajjan akhar. Artinya apa? Kalau seandainya setan lagi jalan, lalu Umar lagi jalan, ketemu aduh Umar nih setan, pasti setan akan cari jalan lain. Ya, cari jalan lain. Beda banget sama kita. Kita digang, dia ditunggu-tunggu kata setan. Akhirnya nongol juga. Beda banget. Kenapa coba? Nanti kita lihat bagaimana kekuatannya ada yang adanya. Ini sampai Umar bin Khattab nih, Umar bin Khattab. Di Mesir waktu itu, saya pernah sampaikan mungkin kisah ini ya. Di Mesir waktu itu, setiap tahun itu selalu ada apa namanya? Persembahan. Persembahan itu namanya kalau apa sekarang ini? Sajen. Sajen untuk Sungai Nil. Karena Sungai Nil ini harus dikasih sajen. Biar nanti airnya datang, biar airnya tumbuh semuanya dan luar biasa. Tapi saat itu luar biasa. Apa terjadi saat itu? Iya, punten. Dari dulu kasih sajen. Sebelum Islam datang ke situ. Setelah Mesir ditaklukkan dan dipeganglah Amr bin As sebagai gubernur di sana. Mereka mengatakan, wahai gubernur, setiap tahun kami selalu memberikan apa? Sesajen kemari. Tapi sesajennya parah. Sesajennya adalah ada seorang wanita tercantik di Mesir harus dijadikan sesajen. Jadi setiap tahun di Mesir ini cari wanita paling cantik yang ada di Mesir. Setelah itu apa? Dijadikan sesajen untuk di Sungai Nil, dicemplungin, diikatkan dengan batu, maka langsung masuk ke dalam dan mati di situ. Dan dijadikan sajian seperti itu. Ngeri sekali saat itu. Dan ini dikerjakan tiap tahun. Lalu saat itu orang-orang Mesir mengatakan, pada waktu itu kita harus masukin seorang wanita biasanya yang tercantik yang ada di Mesir, masukkan ke dalam. Kata Amr bin As, jangan. Ini perbuatan syirik dan ini tidak boleh. Tapi minta, nggak boleh. Akhirnya tidak dikerjakan. Bunda tahu, ayahanda bunda tahu. Dia dikerjakan pada tahun itu. Beberapa saat air itu hilang. Subhanallah. Kering Nil ini. Sirna. Menjadi kering. Semua orang mengatakan, tuh kan. Harus begini. Ini harus begini. Harus begitu. Jadi udah mulai sedikit. Pokoknya terlihat dasarnya. Saking keringnya. Surut air tersebut. Maka datanglah Amr bin As ke siapa? Ke Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, ya Amr bin As, aku akan tulis surat untuk Sungai Nil dan kamu bacakan di depan Nil. Subhanallah. Tulis Umar bin Khattab. Setelah itu, tolong bacakan di Nil. Berangkat lagi. Masyarakat bertanya, apa kata Amirul Mukminin? Dia nulis surat. Buat siapa? Buat Sungai Nil. Nulis surat buat Sungai Nil. Hadisnya nyata sahih atau kejadian ini sahih. Umar bin Khattab lalu dibaca. Sungai Nil, kami diberikan surat oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dalam suratnya, min Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Subhanallah. Lihat kata-katanya. Ila Nahri Nil. Untuk Sungai Nil. Lihat kata-katanya. Kata singkatnya. In kunta tajri min qibalik fala tajri. Wa in kunta tajri min qibalillah fasa as'alullahu ayyajrik.
Kalimatnya dia mengatakan, "Hai Nil, jika engkau ini mengeluarkan air dan mengalirkan air karena atas kehendakmu, maka jangan engkau mengalir. Keringlah kamu. Tapi jika engkau mengalir karena atas izin Allah, maka aku akan minta kepada Allah agar engkau mengalir airnya." Assalamualaikum. Umar ibn Khattab. Lemparkan. Subhanallah. Tidak lama, karena sore waktu itu, malam-malam sudah meluap airnya dan mulai mengalir lagi, dan sampai hari ini tidak pernah kering lagi sungai Nil. Subhanallah, luar biasa. Sampai hari ini. Makanya orang kalau sampai sungai Nil, ada yang pernah ke Mesir? Pernah lihat sungai Nil? Tahu itu air itu dikasih surat sama Umar bin Khattab, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, luar biasa ya. Tapi jangan mentang-mentang, saya kirim surat buat sungai Nil. Kita mah ada apa-apanya. Saya mau surat lah misalnya ke situ gede aja lah, situ mana. Ini ya sosok Umar bin Khattab, ya. Sampai orang pun atau sungai aja paham. Kenapa? Itu pasti orangnya luar biasa Umar bin Khattab ini. Jadi Umar bin Khattab itu luar biasa. Jadi kalau kita tahu sosok Umar bin Khattab itu kayak apa, sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan kalau harus ada nabi setelah aku, maka yang jadi nabi itu Umar. Tapi nggak ada nabi setelah aku. Itu Umar bin Khattab, Masya Allah. Iya. Bahkan punten, salah satu karomah ya. Tadi kan karomah ya. Ada karomah lagi. Saya gambarkan salah satu karomah yang ada. Umar bin Khattab lagi sholat Jumat, ayahanda bunda. Madinah sholat Jumat ini. Ada pasukan Irak. Jauh itu. Jauh. Madinah Irak jauh. Subhanallah. Nah. Pasukan ini sedang berjalan ke tempat pertempuran di daerah Syam ataupun ke pertempurannya yang dipimpin melawan bangsa Romawi. Berjalan hari Jumat, sedang berjalan untuk menuju ke ujung sana atau ke tempat yang ditujunya. Ada gunung. Jalan itu memang terbiasa untuk jalan-jalan kaki itu ambil ke kirinya gunung. Jadi kalau ini gunung di depan, gunungnya di depan, maka jalan itu mesti ke kiri. Memang yang ke kanan bukan jalan biasa, tapi ke kirilah jalan yang biasa digunakan orang-orang sepejalan kaki. Iya. Bangsa Romawi sudah tahu ini pasti jalan sini, karena memang ini bukan jalan biasa, tapi ini jalan yang sudah terbiasa. Kalau ini agak terjal, tapi kalau ini enggak. Nah, orang Romawi sudah menyiapkan perangkap. Apa perangkapnya? Di gunung ini sudah disiapkan batu-batu besar semuanya. Jadi kalau nanti tinggal lewat sini, tinggal diturunin, udah selesai di sini semua. Tuntas semua di sini. Kenapa? Terkurung. Ya, atau kejebak dalam situ. Sedang berjalan pasukan Syariah. Iya. Jawa berjalan. Subhanallah. Sedang jalan, mau ngambil kiri, itu Umar bin Khattab sedang khutbah di mana? Di Masjid Nabawi. Sedang berbicara tentang masalah apa, sedang bicara, tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas posisinya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Syariah, al-jabal khudul yamin. Ya Syariah, al-jabal khudul yamin. Itu kata-katanya. Hai Syariah, pasukan itu, awas gunung, ambil kanan. Awas itu gunung, ambil kanan. Setelah itu, Umar bin Khattab, ayuhan nas, khutbah lagi. Dilanjutin lagi khutbahnya. Selesai khutbah, orang-orang bertanya. Dengan pertanyaannya, ya Amirul Mukminin, tapi kalau lagi khutbah ada skip gitu, nggak nyambung gitu deh. Iya. Tiba-tiba ada ya Syariah jabal gitu. Apa hubungannya? Ada apa tadi? Umar bin Khattab mengatakan, lagi khutbah tadi, saya melihat gambaran di atas Syariah akan ngambil ke kiri, dan di situ ada pasukan Romawi yang sudah siap menunggu perangkapnya. Maka saya sampaikan dari Madinah, hei Syariah, awas. Jangan ke kiri, ambil kanan. Itu gunung, jangan ke kiri, ambil kanan. Lalu sahabat mengatakan, apakah sampai suaranya ke sana ya Amirul Mukminin? Apa kata Umar bin Khattab? Inna junudallahi la yuhsa. Sesungguhnya pasukan Allah itu tidak bisa terhitung. La'alla min junudihi. Semoga daripada pasukannya atau salah satu dari pasukannya menyampaikan suaraku ke sana. Sampai nggak suaranya? Sampai.
Sampai suaranya. Selesai pertempuran semuanya, selesai, pasukan itu datang. Pasukan datang ke Madinah. Baru ditanya, kamu pasukan waktu itu pernah dengar nggak? Ada suara, awas gunung, jangan kiri, ambil kanan. Semua bersaksi mengatakan, ya, waktu itu kami sedang berjalan. Tiba-tiba ada gunung di depan kami, memang ada gunung di depan kami. Tiba-tiba ada suara. Suara mengatakan, hai Sang Pasari, hai pasukan. Awas, jangan ambil kiri, ambil kanan. Awas kiri, di depanmu gunung, ambil kanan. Dan suara itu sampai kepada kami dan kami mendengar suara tapi nggak ada orangnya. Ditanya, suara siapa itu? Nggak tahu, tapi suaranya mirip suara Umar. Subhanallah. Suaranya mirip suara Umar. Coba luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Jadi itu sosok Umar bin Khattab kalau ingin tahu bagaimana kekuatan. Karena semuanya bergerak di mana? Di iman. Al-Faruq, iya. Al-Faruq. Hari ini kita bisa bicara tentang ini, tapi nanti suatu saat di surga kita langsung bicara dari lisannya langsung. Ngobrol dengan Umar bin Khattab. Umar gimana sih ceritanya dulu? Umar yang langsung ceritanya. Pas diceritakan sama Umar bin Khattab, ternyata begitu ya, banyak kurangnya si Abi Maki. Iya, orang saya juga dapat dari sini. Karena Umar bin Khattab aslinya ceritanya bagaimana? Subhanallah ya. Lebih seru lagi, lebih luar biasa lagi. Ada lagi, Masya Allah, punten. Saya kutip satu-satu. Iya. Umar bin Khattab saking adilnya melihat anaknya satu waktu, ini anaknya nih, berkaitan dengan anaknya nih. Ketika melihat anak, loh, kok rambutnya rapi gitu, kayak pakai minyak gitu rambutnya anaknya Umar itu rapi gitu. Yang biasanya rambutnya itu kering gitu. Satu waktu dipanggil, sini, anak masih kecil anaknya Umar Khattab, sini. Kenapa ya? Mungkin kapan aku beliin minyak rambut? Aku nggak pernah beli minyak rambut. Kok rambutmu rapi gitu? Apalagi kalau pakai minyak kan rambutnya jadi apa tuh? Jadi licin. Kayak Ronaldo kalau main sepak bola kan, wah ini begini. Subhanallah, ini rambutnya itu plek gitu ya. Ditanya, dari mana? Minyak dari mana? Minyak yang mana? Tukang minyak itu kan di pasar, iya, kan pakai botol. Udah habis kan? Dibuang. Habis dibuang kan? Nggak diambil lagi kan? Nah, yang habis dibuang itu masukin gitu. Ketutup botol, taruh gitu. Ada botol, taruh gitu. Nggak boleh, itu haram. Botak katanya, dibotak semua. Segitunya itu. Itu bukan hak kamu itu. Itu bukan hak kamu. Subhanallah. Gimana kita menjaga apa namanya? Nggak boleh sesuatu yang syubhat, yang itu nggak boleh ke Umar bin Khattab. Subhanallah, itu ngeri. Waduh, susah untuk mencari kayak Umar itu ya. Memang susah. Itu udah terbuang kan sama kan ada, yang punya juga ada di situ kan. Udah selesai tak udah buang, taruh, buang. Satu itu. Kedua, waktu itu ada yang nyumbang ke Baitul Mal ataupun ke ke Baitul Mal dibilangnya. Tapi nyumbangnya bukan uang, tapi nyumbang itu minyak wangi. Nyumbangnya itu minyak wangi. Tapi kan harus diuangkan. Akhirnya yang penjaga Baitul Mal mengatakan, minyak wangi ini akan dijual. Siapa yang rela atau menjadi relawan menjualkan minyak wangi? Lalu istrinya Umar bin Khattab mengatakan, saya siap. Ya sudah. Nah, dia itu keliling di kota Madinah. Buat apa? Ngejualin antar rumah-rumah ke istri-istri para sahabat gitu ya. Dan belilah. Taruh kan gini kan. Kadang jatuh. Nah pas jatuhnya tangannya dilapin ke sini. Jatuh dilapin ke sini. Enggak sengaja. Enggak sengaja ngelapin kan udah beres kan. Pasti ada yang jatuh-jatuh ya. Ada nyetes gitu di tangan. Ya biar itu kan enggak apa-apa ditaruh sini. Begitu datang ke rumah. Wangi apa ini? Selendang. Dibuka. Kenapa selendangnya wangi? Saya jualan gini. Cuci. Jangan sampai tercium lagi di tempat ini. Anda tidak membelinya. Aduh, susah. Kita mau datang ke tempat main semprot-semprot, wangi semprot. Aduh, ibu bapak jauh sama Umar, kita mau jauh banget sama Umar. Aduh, ibu kalau ingat parfum sekarang ingat Umar gitu loh. Enggak coba. Ini mah kadang-kadang. Setep, kosong. Enggak. Setelah
Udah nggak itu coba pakai kopi dulu, biar normal dulu hidungnya kan. Pakai kopi dulu, semprot lagi. Subhanallah. Umar bin Khattab nggak bisa begitu, nggak boleh dicuci lagi sampai akhirnya istri itu pakai tanah nyucinya. Diadukin pakai tanah, udah bersih, udah nggak ada wanginya lagi baru dipakai lagi. Susah Umar bin Khattab ini, masya Allah luar biasa. Dalam apa? Menjaga dari segala-galanya. Kita nggak bisa, nggak bisa, subhanallah nggak bisa, iya. Ini keadaan Umar bin Khattab ya, subhanallah, iya. Selanjutnya ini sudah tadi, nah ini dia. Tadi anaknya demikian kan? Umar bin Khattab nanya sama istrinya, istriku, kamu nanti sehari perlu berapa biaya makan untuk anak-anak semua, berapa makan? Sekian yang Amirul Mukminin, dihitung per bulan sekian, oke sekian. Saya hanya akan mengambil dari Baitul Mal sesuai dengan apa yang kamu inginkan saja. Dan makan yang paling bawah semuanya. Kenapa? Saya takut di hadapan Allah. Oke, kasih duit per bulan. Ini istriku, diberesin. Ternyata yang namanya perempuan kan, masya Allah, iya bisa nabung dikit, tipitin, nabung. Adalah sisanya. Sisanya itu di luar program, istri itu beli manisan dari hasil nabung itu. Beli manisan. Ada di rumahnya. Umar bin Khattab lihat, manisan dari mana? Beli. Kok bisa? Ada sisanya. Berapa sisanya per bulan? Sekian, potong. Nanti harganya segini. Biar gak ada sisanya. Kalau pada wah istri kita kalau gitu ngamuk. Misalnya 500.000 per bulan gitu ya. Ternyata ada sisanya 50.000. Langsung ke Baitul Mal mengatakan 450.000 sekarang per bulan. Subhanallah, bisa begitu kejadiannya. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, rupanya yang sisanya itu istrinya itu ya, diberikan juga untuk jajan anak-anaknya, ini gitu kan. Nah, di kecil akhirnya udah nggak dapat jajan lagi anaknya. Nggak dapat jajan, nggak dapat segala macam. Bertahun-tahun demikian. Punten di jalan raya, Umar bin Khattab ngeliat, kasihan ini anak udah kurus, apa nggak dikasih makan ya? Kenapa gitu? Hei, sini kamu. Iya. Siapa bapakmu? Umar. Umar mana? Oh, jadi itu anakku. Dia bilang, jadi ini kamu, kok jadi begini? Dia bilang, makanya sekarang udah nggak kayak dulu. Makanya sekarang udah nggak kayak dulu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, tanya sih, ya emang hanya dikembalikan lagi yang 50 itu. Iya. Itu subhanallah luar biasa. Jadi saking untuk ngejaga keluarga dari sesuatu hal yang aneh-aneh dalam keluarga. Luar biasa. Ya, dilanjutkan lagi. Ini dia, iya. Umar bin Khattab satu waktu itu hujan angin. Kalau sudah hujan angin, waduh luar biasa. Orang kalau sudah hujan angin masuk ke dalam, nggak ada yang keluar, masuk ke dalam. Kenapa? Karena bahaya kena mata juga. Tapi saat hujan angin, itu ada orang yang narik 2 kambing gitu, narik. Jadi angin itu, kambing itu ditahan sama dia, ya. Lalu dianya juga ditutupin tubuhnya. Lalu angin dahsyat, kambing itu dipegang terus, diselamatkannya sampai dimajukan ke depan. Itu sampai bertarung melawan angin. Orang-orang yang di dalam rumah ngintip itu, ini orang demi 2 kambing diselamatin, baru biarin aja daripada nyawa taruhannya. Ini gimana ini? Setelah redup selesai, lalu, sayang nyawa daripada kambing. Itu kambing diselamatin, sayang nyawa dong. Gimana sih kamu itu? Bla 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 ucapan. Dibuka ternyata Umar. Amirul Mukminin. Dia belum mengatakan, demi Allah, kalaulah kelak di akhirat Allah ditanya, Umar, kenapa kamu lari ketika melihat 2 ekor kambing milik masyarakatmu dalam keadaan terbawa angin? Kenapa kamu tidak tolong? Demi Allah, kalau seandainya ada kambing punya masyarakatku, ternyata dia ini terbawa ke Irak, saya akan cari dia untuk dikembalikan ke Madinah. Kenapa? Karena ini punya masyarakat. Subhanallah. Dahsyat. Sampai pegang 2 kambing ini. Untuk apa coba? Untuk apa? 2 kambing dipegang dan takut hilang. Takut lenyap. Saya mengatakan, saya akan jaga ini 2 kambing ini untuk masyarakat yang ada.
Saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu waktu ada 2 kambing, waktu kena angin, kenapa kamu tidak jaga? Subhanallah, sampai ada kata-kata lebih parah lagi apa? Seandainya ada seekor dzubab itu lalat, kan jijik kita lihatnya. Kalau seandainya ada dzubab terzolimi ataupun dia perlu pertolongan karena ada angin tadi, dan saya bisa menolongnya, dan saya tahu, dan saya membiarkannya, Allah akan tanya kenapa saya membiarkannya. Waduh, dahsyat Umar bin Khattab. Luar biasa kekuatan-kekuatan dimiliki oleh Umar bin Khattab. Subhanallah. Langsung sekarang. Tadinya tapi nggak pas saya percepat. Iya. Saya akan sampaikan di sini beberapa poin yang ada lagi. Karena kisah-kisah sudah saya sampaikan, nah ini kisah luar biasa. Waktu Masjidil Aqsa menang, maksudnya apa? Diraih oleh umat muslimin muslimat di zaman Umar bin Khattab. Aqsa itu pernah takluk dan pernah diambil oleh umat mukminin mukminat di zaman Umar bin Khattab. Setelah itu takluk, dipintalah kuncinya. Mana kunci Masjidil Aqsa? Lalu yang namanya para pendeta, mungkin para uskup ataupun ruhban mengatakan, maaf, kami tidak akan pernah memberikan kunci ini kecuali sesuai dengan apa yang ada dalam kitab kami, Injil. Apa dalam kitabmu? Dalam kitabku yang akan menerima kunci ini seseorang yang namanya Umar. Subhanallah. Lalu mengatakan, oh iya, ada di kami. Maksudnya adalah Amrun bin As. Karena Amrun bin As waktu di situ ada. Karena Umar sama Amrun itu sama sebenarnya. Hanya beda kalau Umar, ya, Ain Mim Ra. Kalau Amrun, Ain Mim Ra karena Run kasih wawu ujungnya. Amrun. Jadi Umar, Amrun itu dalam kosakata yang sama. Umar, Amrun kosakata yang sama. Oh ya coba, nggak apa-apa. Sama aja Amrun, Amrun, Umar sama. Coba panggil. Itu datang Amrun bin As. Kata pendetanya, maaf bukan ini. Maaf bukan ini. Yang mana? Oh mungkin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di Madinah. Umar bin Khattab di Madinah. Maka dikirim surat ke Umar bin Khattab. Setelah dikirim ke Umar bin Khattab surat itu, Umar bin Khattab datang. Masya Allah. Datang dari mana? Dari Madinah. Datang ke Aqsa dan berdua dengan pembantunya. Subhanallah. Dia sedang berjalan dengan pembantunya. Saking Umar ini adilnya luar biasa. Siapapun yang ada adilnya luar biasa. Dan ini amanah Rasulullah SAW kan. Rasulullah itu amanahnya kan luar biasa. Apa kata Rasulullah? As-salatu as-salah, as-salatu as-salat, wa ma malakat aimanukum. Aku titipkan kepada kalian sholat jangan ditinggalkan. Dan aku titipkan kepada kalian orang-orang yang bekerja dengan kalian. Bayangkan saja. Kalau kita punya asisten, kalau kita punya pekerja, itu para pekerja di rumah kita ini, punten, atau di kantor kita ini, Rasulullah udah nitipin ke kita. Aku titip ya, sholat jangan ditinggalkan. Dan aku titip ya, orang-orang yang kerja dengan kalian, itu ada titipanku, kata Rasulullah. Aku sayang mereka yang kerja sama kita. Rasulullah sayang kepada mereka, maka sayangi dia. Masya Allah. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya pernah sampaikan di sini. Punten. Saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang budak nangis. Kenapa coba nangis? Dia ini disuruh sama majikannya membeli sesuatu ke pasar. Ternyata apa? Duitnya jatuh. Dia muter-muter nyari. Rasul tanya, kenapa kamu nangis? Uang jatuh. Bukan siapa? Punya majikan saya. Loh kenapa? Karena jatuh di sini. Ya sudah, yuk kita cari sama-sama. Dicari sama Rasulullah sama-sama. Nyari Rasulullah. Udah ketemu, senang. Terus belanja. Pas habis belanja nangis lagi. Kenapa? Pasti saya dimarahin sama majikan saya. Kenapa? Karena saya telat. Rasul bilang, di mana rumah kamu? Di sebelah sana. Lumayan 5 mil. 6 kiloan kira-kira. Rasul bilang, boleh aku antar kamu? Untuk apa? Aku akan bilang sama majikanmu agar dia tidak marah sama kamu. Masya Allah. Jalan ke sana. Begitu datang, Assalamualaikum. Majikannya kaget. Ini kayak suara Rasulullah. Ngintip. Benar Rasulullah.
Jawaban hanya dalam hati saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Tuan rumah itu jawab dalam hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketiga kalinya Assalamualaikum. Baru teriak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka pintunya. Dia kaget. Ya Rasulullah, nggak salah datang ke sini. Enggak. Ada apa datang ke sini? Aku datang ingin berjumpa denganku. Iya, ada apa? Begini. Budakmu uangnya jatuh, tapi udah ketemu. Karena udah ketemunya juga telat, belanjaannya juga telat. Saya hanya bilang sama kamu, jangan marahi dia ya. Subhanallah. Jangan marahi dia ya. Kalau seandainya kita sekarang ada di kantor, bawahan kita, pekerjaan kita, asisten kita semuanya. Kalau Rasulullah bilang, mungkin bilangnya sama kita, jangan marahin dia. Ingat bayangan itu. Jangan marahin dia. Karena mereka juga tidak sengaja. Waduh, itu punten. Ini nasihat untuk kami pribadi, untuk saya pribadi, untuk istri juga, untuk istri saya. Saya sampaikan mengatakan kalau ingat jangan marahin dia. Kenapa? Banyak hal yang terjadi kadang-kadang. Apalagi yang mereka tidak tahu apa yang mereka harus dikerjakan. Mesin cuci baru beli misalnya langsung kebakar gitu ya, kompak semalam-malam, nah itu sampai banjir itu kan, dia nggak sengaja, nggak tahu gimana lagi, ya. Bayangin aja itu toren penuh semuanya sampai ke bawah banjir, perpustakaan basah semuanya, semua bisa begitu kan coba. Kalau nggak ingat sama Rasulullah, harusnya dititipan engkau ya Rasulullah. Gimana lagi, subhanallah, repot ya. Kemarin-kemarin tuh bayangin aja kemarin-kemarin kita sedikit gitu ceritanya ya. Tapi luar biasa, ada tamu, saya katakan, oh ini senang nih, iya. Saya udah bilang, ini buat tamu, ya, ini buat kamu. Tamu sama kamu kan dekat ya. Ini buat kamu, ini buat tamu, iya. Yang buat tamu mana? Yang buat kamu yang mana? Begitu datang lagi bilang, loh, kok ini makanannya? Begitu saya keluar, saya bilang, teteh, iya. Mana yang itu? Udah habis. Sama siapa? Sama kita. Astagfirullahaladzim, yang buat kamu yang salah. Inti saya sudah bilang mengatakan, wa ma malakat aimanukum. Iya. Udah beli lagi. Dia bilang, sama untung teman-teman saya akrab gitu. Jangan dulu, bukan yang ini. Salah. Beli lagi dekat lagi. Untung dekat ya. Subhanallah, kayak begitu tuh. Iya. Luar biasa. Bikin kaldu. Kalau kita kaldu ayam. Kaldunya jangan dibuang, buat di sop gitu ya. Udah gitu digodok dulu, diangkat dagingnya. Nah, ditanya sama Umi, gilirannya kemarin itu. Ya, siap. Umi kan senang masak ke dapur. Mana kaldunya? Yang tadi dibuang. Hah? Dibuang ya? Saya langsung, wah malaikat. Dia juga sengaja, tapi berat gitu ya. Itu luar biasa. Rasulullah bilang, "Assalatu wassalamu malaikat imanukum, hati-hati. Ini kenyataan luar biasa. Ini memang seperti itu. Masya Allah ya. Kenyataan yang sangat luar biasa. Ini adalah terjadi juga kepada siapa tadi? Umar ibn Khattab. Subhanallah. Saya lagi cerita apa tadi Umar ibn Khattab ya? Apa itu? Oh iya, kunci. Nah, namun itu berangkat bersama siapa? Pembantunya. Apa kata Umar? Gini ya. Setiap sekian kilo pas, kamu yang naik, aku yang bawa. Nanti kalau sudah sekian kilo, aku yang naik, kamu yang turun. Mana ada kayak gitu tuh, luar biasa. Saya mau praktekkan gitu susah, nyupir aja saya susah. Saya ke Bandung sama teman saya bawa. Setiap rest area situ aku nanti, rest itu nanti kamu ya. Iya, begitu. Tapi aku ngantuk, kamu aja. Itu kan, ya nggak bisa, gimana lagi ya? Soalnya berarti saya ada alasan. Berarti nanti kalau gitu kamu yang tausiah, aku yang di mobil, nggak bisa juga ya. Tapi kalau seperti itu kan luar biasa, tapi susah. Iya, itu mobil Khattab, aku naik, kamu turun, aku naik. Pas Bunda, punten, ayah anda pas giliran ke Aqsa, nyampe ke Aqsa. Nah sekarang para sahabat kan udah di Aqsa kan, udah nunggu kan. Sebentar lagi kedatangan Umar kan, makanya ingin memperlihatkan kewibawaannya, pakaiannya para sahabat. Oh, bagus, rapi itu, karena akan menyambut siapa? Amirul Mukminin. Tiba-tiba ayahanda bunda pas nyampe ke sana, itu giliran Amirul Mukminin di bawah, giliran pembantunya untuk di atas. Begitu udah kelihatan, udah pasti itu harus akan sampai di situ. Dia bilang, kamu, kata Umar bin Khattab, kamu naik, aku turun. Ya Amirul Mukminin udah sampai.
Gimana? Enggak. Naik, aku turun. Enggak apa-apa, aku ikhlas turun. Enggak, kan ada peraturannya. Kamu naik, aku turun. Subhanallah. Turunlah Umar bin Khattab dan Amirul Mukminin naik. Subhanallah. Begitu naik keadaannya, ini yang sangat mengejutkan. Apa? Dalam keadaan naik begini, tapi punten, dalam keadaan naik seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi di situ ada tempat yang becek. Bisa kebayang nggak ya? Satu pegang ini unta, apa namanya? Di sininya itu apa namanya? Tali kekangnya unta dipegang di sini. Akhirnya dilipetin kemari, dipegang begini karena ada becek, ya. Langsung sendalnya dicopotin. Lalu ini pegang kekang tali untanya, sendalnya di sini. Ini biar nggak becek, diangkat sarungnya dan nyeker. Begini, subhanallah. Dan para sahabat lagi nunggu. Waduh, salah ini. Maksudnya apa? Salah situasi gitu, salah keadaan gitu. Iya. Udah berkata, aduh, para sahabat. Lalu Umar bin Khattab jalan. Semua para prajurit yang ada pada waktu itu, kecuali para prajurit Islam udah tahu itu Umar bin Khattab. Tapi kalau yang nggak tahu para prajurit yang ada di sana, yang prajurit Romawi saat itu di sana, itu ngelihat apa? Ngelihat yang di atas. Umar di atas, Umar, oh itu Umar Amirul Mukminin itu di atas, mereka atas. Para itu bantunya. Tapi para pemuka-pemuka yang ada di situ arahnya ke bawah dan senyum. Kenapa? Karena dalam Injil digambarkan, dalam kitab dia yang dibaca akan diserahkan kepada seorang Amirul Mukminin dengan pembantunya di atas dan Umarnya di bawah. Lalu dengan cara mengangkat bagian daripada bajunya karena becek. Orang-orang para pendeta di situ nggak ketipu langsung. Umar. Begitu sudah dekat, langsung menyerbu ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ahlaka bika, ahlan bika ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, semua sudah tahu. Kenapa? Hak untukmu kunci ini aku serahkan. Kenapa? Karena kunci ini hanya diserahkan kepada yang namanya Umar, yang datang kemari dengan pembantunya di atas dan Amirul Mukminin di bawah, dan sambil mengangkat bagian daripada bajunya karena becek. Engkaulah orangnya. Subhanallah. Coba kalau Umar naik di atas, jadi nggak dikasih kunci. Makanya hal yang seperti itu kan unik sebenarnya untuk kita pahami dan untuk kita ketahui. Subhanallah ya. Hal-hal yang luar biasa seperti ini yang harus kita ketahui. Salam, mabaki, subhanallah. Sampai luar biasa ini. Sebelum saya sampaikan ayat-ayat ya. Umar bin Khattab saat itu, masya Allah, didatangi dari bangsa Romawi. Datang dari bangsa Romawi. Untuk apa? Untuk jumpa dengan Umar bin Khattab sebagai utusannya. Datang ke Madinah. Lalu utusan itu, wah, dengan kalau utusan kan biar kelihatan rapi segala macam, segala dipasang semuanya. Datang dan mengatakan ucapannya. Saya utusan dari bangsa Romawi, dari Raja Romawi. Saya ingin berjumpa dengan raja kalian. Dia bilang, kami tidak punya raja, tapi yang kami punya adalah Amirul Mukminin. Umar itu kan raja? Bukan. Umar itu adalah Amirul Mukminin. Dikiranya Umar itu adalah raja. Umar Amirul Mukminin. Ditanya mengatakan, kalau gitu di mana istananya? Nggak ada istananya. Terus saya mau jumpa di mana? Ada, dia sedang di kebun kurma. Masuklah beberapa orang ini, jalan di kebun kurma. Dia melihat, nggak ada. Sampai ke ujung nggak ada. Wah, salah ini kali. Balik lagi. Ketemu lagi sama orang tadi. Nggak ada Umar di sana. Ada, nggak ada. Saya sudah lewat ke kebun itu, nggak ada Umar. Yang ada cuma tukang kebun lagi tidur. Yang ada cuma seorang tukang kebun lagi tidur. Ditanya mengatakan, nah itu Umar. Masa sih? Itu Umar. Yang sedang tidur, itu Umar. Pasti dianterin. Biar yakin. Begitu masuk, itu Umar lagi tidur. Dalam pikirannya, utusan Romawi mengatakan, dalam hatinya mengatakan, kalimatnya, Umar, yang apabila disebut di Romawi namanya, Raja Romawi aja bergetar, takut. Umar, apabila disebut namanya di Persia, orang ketakutan di Persia. Tapi ternyata orangnya begitu. Tidur begitu saja. Sampai keluar kata-kata luar biasa. Terkenal kata-kata bangsa Romawi. Apa? Ada yang tahu bahasanya apa? Adilta. Fa'aminta. Fanimta. 3 kata. Engkau sungguh adil dalam memberikan hukuman.
sungguh engkau adil dalam melakukan apa yang harus kau kerjakan. Sungguh engkau adil. Fa'aminta, maka engkau aman. Fanimta, maka engkau nyenyak dalam keadaan tidur tanpa penjagaan. Subhanallah. Adil tak? Fa'aminta, fanimta. Sungguh Anda telah berbuat adil. Sungguh Anda menjadi tenang. Dan sungguh Anda menjadi tidur tanpa ada penjagaan. Adil tak? Fa'aminta, fanimta. Masya Allah. Ini adalah tentang beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan siapa? Umar Ibnul Khattab. Satu lagi. Iya. Tadinya saya mau menyampaikan janji saya kan ayat-ayat yang berkaitan dengan Umar bin Khattab ya. Berarti ya depending lagi ayat-ayatnya ya. Ya karena cukup panjang ayat-ayatnya, saya sudah kumpulkan beberapa ayat di sini nanti sampai wafatnya Umar seperti apa. Ya. Ini satu lagi kisah. Umar bin Khattab ini pernah Rasulullah bermimpi, iya. Rasulullah itu bermimpi minum susu. Lalu susunya itu terlihat ngalir di sini. Lalu keluar dari sini dan keluar dari jari-jarinya. Setelah itu dimasukkan ke dalam gelas susu yang diminum, keluar jari-jarinya. Ternyata diserahkan ke Umar. Rasulullah sampaikan ke Umar, saya mimpi demikian. Lalu Umar bertanya, apa artinya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ilmu yang banyak kau dapatkan dariku. Itu Umar bin Khattab. Salah satu hal yang luar biasa. Ilmu yang kau dapatkan dariku. Ini lihat nih, satu waktu Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat. Tinggal siapa? Umar menjadi khalifah. Satu waktu. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib menjelang tahajudnya bermimpi. Tidur sejenak, dalam tidur itu bermimpi. Mimpi sholat subuh bersama Rasulullah. Mimpinya sholat subuh dengan Rasulullah di hari Jumat. Allahu Akbar, mimpi bersama Rasulullah. Makmumnya Ali bin Abi Thalib, imamnya siapa? Rasulullah. Dan Rasul bacakan surat An-Najm di antaranya. Selesai sholat 2 rakaat dengan surat yang dibacanya, saat rakaat pertama, rakaat kedua selesai. Lalu saat itu keluar Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib mengikutinya dalam mimpinya. Setelah itu, sebelum jumpa dengan Rasulullah sedang jalan, Ali sedang berjalan menuju Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang perempuan, memberikan kurma. Ya Rasulullah, ini kurma untukmu. Silahkan. Rasulullah, alhamdulillah. Rasulullah duduk. Setelah Rasul makannya, Ali bin Abi Thalib datang, kata, silahkan, makan, silahkan makan. Makan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib bangun. Alhamdulillah, mimpi ketemu Rasulullah dan dikasih kurma. Setelah tahajud, datang ke masjid, subuh. Setelah subuh, biasa qomat, Umar bin Khattab jadi imam. Umar bin Khattab, bacaan rakaat pertama dengan rakaat kedua seperti bacaan yang dibaca oleh Rasulullah dalam mimpinya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan, pas banget ini. Aku mimpi ketemu Rasulullah, rakaat pertama Rasulullah baca ini, rakaat kedua Rasulullah baca surat ini. Dalam hati terus jalan. Selesai, Umar keluar. Ditemenin sama Ali, mau dijemput, ternyata ada seorang perempuan. Ya Amirul Mukminin, ada kurma. Oh iya, Masya Allah, terima kasih. Duduk Amirul Mukminin, seperti duduknya Rasulullah di situ. Datang Ali bin Abi Thalib mengatakan, Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Ali, ini silakan kurmanya. Dikasih. Ini kan seperti Rasulullah. Ambil begitu makan, selesai. Ya Amirul Mukminin, boleh satu lagi. Kata Umar bin Khattab, kamu ketemu Rasulullah cuma dikasih satu, aku juga cuma kasih satu. Jadi pahami nggak itu? Konek itu luar biasa gitu. Ali, kamu kan mimpi ketemu Rasul cuma dikasih kurma satu kan? Makanya aku cuma kasih satu. Kalau Rasulullah kasih 2, saya kasih 2. Karena Rasulullah kasih 1, mana mungkin aku kasih 2, Ali? Ali bin Abi Thalib kaget. Enggak, kenapa? Umar yang bicara. Kenapa harus kaget? Ya Umar yang bicara seperti itu. Subhanallah. Ini hal-hal yang luar biasa. Keutamaan bin Khattab, bahkan beberapa mungkin kata-kata yang sangat yang baik ya untuk kita ketahui dengan mengatakan kalimat-kalimat, misalnya ya tadi saya gambarkan bahwa kalaulah seandainya harus ada nabi setelah siapa? Rasulullah, maka Umar lah yang harus jadi nabi, tapi tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang saya katakan mawaqif ataupun kisah-kisah yang tidak bisa dilupakan
oleh kita tentang Umar, kejadiannya demikian, berarti insya Allah biidznillah ya, yang akan datang kita akan khusus membahas tentang ayat-ayat yang turun cocok dengan lisannya Umar. Dengan lisannya Umar. Umar mengatakan gitu, ayatnya plak begitu. Umar kata-kata ayatnya plak begitu. Pastinya saya tidak menyampaikan ayat saja, disampaikan dengan sejarahnya. Ini kejadian begini, Umar mengatakan ini loh ayatnya. Contoh satu nih punten. Umar bin Khattab dalam kenyataan yang sangat luar biasa, apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab di masjid Makkah yang ada Ka'bah. Ya Rasulullah, ini makam Ibrahim ya? Ya makam Ibrahim. Punten bahasa Indonesianya. Kalau seandainya ya tempat makam Ibrahim ini dijadikan tempat sholat, bagus tuh. Ya. Ya Rasulullah, kalau tempat makam Ibrahim dijadikan tempat sholat, sepertinya sangat bagus sekali. Bahasa Arabnya, lau takhadna min maqami Ibrahim musalla. Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab. Belum kering bicaranya Umar bin Khattab begitu, langsung Al-Quran mengatakan kata-katanya apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Umar katakan, ayat turun. Masya Allah. Sampai hari ini ayat itu ada. Dan bukan berarti Umar lebih tahu daripada Rasulullah, tidak. Iya, Rasulullah akan mengatakan sesuatu yang namanya hak, apa yang ada disampaikan. Rasulullah juga mengharapkan, ya tapi bagaimana? Ini bagus untuk apa ini? Tapi Umar mengatakan, "Lau takhadna min maqami Ibrahim musalla ya Rasulullah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Langsung mengatakan, "Ya Umar, kamu tahu ayat yang keluar dari Al-Qur'an apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Kata Umar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena hatinya bersih. Hatinya selalu menjauhkan daripada yang haram. Semuanya menjaga dari hal-hal yang haram. Seperti tadi itu, minyak aja sampai harus dibotakin anak-anaknya. Iya, segala macam. Kenapa? Menjaga sesuatu dari keluarganya. Makanya basirahnya tajam dan basirahnya kuat. Ini dia. Nanti kita akan lihat kesempatan datang ayat-ayat yang berkaitan dengan Umar bin Khattab. Maksudnya apa? Lisannya Umar muwafaqatu bi qaulillah atau bi ayatillah. Insyaallah. Itu yang mungkin saya sampaikan hari ini. Insyaallah kesempatan datang kita sampaikan ayat-ayatnya. Berikut tentang wafatnya Umar bin Khattab seperti apa. Lalu pindahnya kepada Utsman bin Affan. Seperti itu ya. Jazakumul khair ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.